Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua masih tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi ini kita harus belajar secara online ya. Kita tidak bisa bertemu secara langsung di sekolah, melainkan kita harus belajar melalui media ya. Teman-teman berada di rumah, Yanda berada di sekolah atau berada di rumah juga. Teman-teman, ini adalah pertama kalinya kita bertemu karena dari mulai kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3 Yanda tidak belajar atau tidak mengajar teman-teman semuanya. Dan sekarang teman-teman alhamdulillah sudah naik kelas 4 ya teman-teman, dan bertemu dengan Yanda. Ada yang sudah kenal belum sama Yanda? Nah, buat teman-teman yang mungkin belum kenal Yanda, Yanda mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Yanda, Yanda Rifat. Kita di sini akan belajar bersama atau Yanda akan mengajarkan pelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Biasanya waktu teman-teman kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3 belajar PAI-nya sama Bunda Nelis. Sekarang di kelas 4 teman-teman akan belajar PAI-nya bersama Yanda Rifat. Sebelumnya teman-teman, Yanda mohon maaf dulu karena seharusnya kita melaksanakan pertemuan pertama dengan Google Meet, tapi karena Yanda ada tugas lain, yaitu harus ikut dengan tim screening, membantu tim screening buat adik-adik kita yang baru masuk ke SD Islam Patia teman-teman. Jadi untuk 1 minggu ini untuk pelajaran PAI-nya Yanda tidak bisa Google Meet dulu. Baru nanti di minggu depan insya Allah kita akan Google Meet. Yanda bisa langsung bertatap muka dengan teman-teman semuanya, bisa langsung mengenal teman-teman semuanya ya. Teman-teman udah pada masuk classroom? Kalau misalkan teman-teman belum masuk classroom, Yanda sudah sediakan kode classroom PAI-nya di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman cek saja, di sana ada. Kalau misalkan teman-teman sudah masuk, bagus. Kalau sudah masuk, tolong teman-teman di forum saja ketik nama lengkap, terus kelas berapa, misalkan kelas 4 Araji atau kelas 4 Albani, biar Yanda bisa lebih tahu dan lebih mengenal ya. Terus selain itu Yanda juga sudah menyimpan nomor WA di kolom deskripsi ini. Teman-teman silahkan cek, di sana ada nomor WA Yanda. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya sesuatu yang belum ngerti ketika Yanda mengajar, silahkan bisa via WA. Cuman Yanda ingatkan dari sekarang, kalau misalkan Yanda telat membalas atau misalkan Yanda tidak membalas dengan cepat, itu bukan berarti Yanda sombong ya teman-teman. Bisa jadi karena Yandanya ada keperluan, atau bisa jadi Yandanya sibuk dengan yang lain, jadi belum bisa membalas WA-nya gitu. Tapi kalau misalkan Yanda lagi pegang HP dan kebetulan teman-teman nge-WA Yanda dan langsung Yanda buka, dan insya Allah langsung Yanda balas teman-teman ya. Itu untuk pembukaannya teman-teman. Oke, untuk di kelas 4, untuk pelajaran PAI kelas 4 teman-teman, nanti pelajarannya itu, untuk pelajaran PAI itu dibagi ke 4 kategori ya. Di dalam pelajaran PAI itu teman-teman perhatikan baik-baik. Yang pertama itu ada akidah akhlak. Jadi teman-teman nanti akan belajar materi tentang akidah akhlak. Isinya apa saja? Di akidah akhlak itu nanti teman-teman akan belajar tentang iman kepada Allah. Terus yang kedua teman-teman akan belajar tentang iman kepada Rasulullah. Terus yang
Yang ketiga, teman-teman akan belajar tentang akhlak mahmudah ya. Akhlak mahmudahnya apa saja? Akhlak mahmudah itu kan artinya akhlak terpuji ya. Jadi di setiap dari awal kelas 1 sampai kelas 6 itu pelajaran akhlak mahmudah itu pasti akan selalu ada. Cuman yang namanya akhlak mahmudah itu kan isinya banyak ya. Akhlak yang terpuji itu jenisnya banyak. Yang untuk kelas 4 yang akan kita pelajari nanti adalah tentang kejujuran, tentang amanah, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Yang keempat adalah sopan santun terhadap teman ya. Itu teman-teman pelajaran akidah akhlak yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Untuk yang kedua itu ada Al-Qur'an dan hadis ya. Untuk Al-Qur'an ini khusus teman-teman nanti akan belajarnya banyak. Kenapa banyak? Karena untuk Al-Qur'an ini teman-teman selain dari guru PAI, teman-teman juga akan belajar bersama guru tahfiz. Jadi double kalau pelajaran Al-Qur'an itu teman-teman. Yanda pusing, aku bingung. Gak usah pusing dan gak usah bingung teman-teman. Gak apa-apa kalau misalkan teman-teman pusing dan juga teman-teman bingung hanya karena gara-gara belajar, itu pasti dapat pahala ya. Kalau pusing dan bingung gara-gara mikirin hutang, nah itu baru celaka. Jadi kalau misalkan pusing dan bingung gara-gara kita menuntut ilmu, alhamdulillah, karena di sana akan ada pahala yang insya Allah mengalir buat teman-teman semuanya. Untuk pelajaran Al-Qur'an nanti di sini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Falaq. Nanti kita belajar tentang kenapa diturunkan surat Al-Falaq, terus khasiat surat Al-Falaq, terus cara membaca surat Al-Falaq. Dan tentu saja arti dari surat Al-Falaq itu apa. Untuk hadisnya teman-teman. Nah, untuk hadis kita akan belajar tentang hadis mempelajari Al-Qur'an. Nah, dan juga hadis tentang malu. Nah, di semester 1 ini cuma 2 ya. Hadis tentang mempelajari Al-Qur'an dan juga hadis tentang malu. Dan yang ketiga, pelajaran tentang fikih. Fikihnya itu untuk di semester 1 kelas 4 akan membahas tentang bersih dari najis. Bersih dari najis, bersih itu apa? Najis itu apa? Najis itu ada berapa macam? Cara membersihkannya bagaimana? Nanti kita akan bahas di semester 1 ini teman-teman. Yang keempat itu tentang sejarah Islam atau tarikh Islam. Ini akan menjelaskan tentang kisah keteladanan para nabi dan juga para rasul. Jadi teman-teman, selain teman-teman nanti akan belajar akidah akhlak, belajar Al-Qur'an hadis, belajar fikih, dan nanti teman-teman juga akan belajar tentang sejarah Islam, yang tentunya sejarah tentang kisah para nabi dan juga para rasul. Itu teman-teman pelajaran di semester 1 yang nanti kita akan pelajari. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan tetap semangat dalam belajar. Ya, untuk pertemuan pertama ya biasanya kalau misalkan di sekolah ya teman-teman, biasanya kalau misalkan dari kelas 3 naik ke kelas 4, dari kelas 4 naik ke kelas 5, dari kelas 5 naik ke kelas 6, selalu mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, yang akan Yanda ulang adalah tentang wudhu. Nah, teman-teman, jadi teman-teman silahkan disimak videonya. Yanda akan kembali mengulang tentang wudhu, karena wudhu ini sangat sangat penting bagi kita sebagai umat muslim. Karena kalau misalkan kita sholatnya rajin, tanpa wudhu, sholat juga jadi tidak sah. Walaupun sholatnya betul, walaupun sholatnya
5 waktu, tapi kalau nggak wudhu, sholatnya nggak sah. Jadi harus diperbaiki dulu wudhunya, harus terus diingatkan tentang wudhu. Jadi teman-teman, untuk pelajaran pertama kita akan mengulang kembali tentang wudhu. Silahkan teman-teman disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan lihat videonya. Baca bismillah sambil cuci tangan, berkumur basuh hidung, Sumukan Cuci tangan sampai siku, kepala, telinga. terakhir cuci kaki. lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, berkumur basuh hidung, Sumukan Cuci tangan sampai siku, kepala, telinga. terakhir cuci kaki. lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, berkumur basuh hidung, Sumukan Cuci tangan sampai siku, kepala, telinga. terakhir cuci kaki. lalu doa. Itu tadi tepuk wudhu teman-teman. Pasti kangen tepuk wudhu ketika di kelas ya. Nah, setelah tepuk wudhu kita coba langsung praktek aja ya. Yuk kita saksikan. Baik teman-teman, sekarang praktek wudhunya ya. Oke, untuk niat wudhu sebetulnya dibaca ketika kita membasuh muka. Namun untuk pembelajaran kita baca terlebih dahulu niat wudhu. Yuk kita baca bareng-bareng niat wudhu. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Langsung berwudu. Pertama, mencuci kedua telapak tangan dan selah-selah jarinya sampai pergelangan dengan bersih. Yang kedua, berkumur-kumur agar mulut bersih, disunahkan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh lubang hidung, memasukkan sedikit air kepada hidung, lalu dikeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh muka atau wajah dari atas batas tempat tumbuhnya rambut atau kepala hingga ke bawah atau dagu, dan dari samping kiri dan kanan sampai batas telinga hingga air merata sebanyak 3 kali. Di saat itu niat berwudu dilakukan karena membasuh muka adalah anggota tubuh pertama yang merupakan rukun wudu. Yang keenam, membasuh kedua belah tangan hingga sikut sampai air merata. Disunahkan didahulukan tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ketujuh, menyapu, mengusap sebagian atau seluruh rambut kepala sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua daun telinga bagian dalam dan luar sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh kedua belah kaki hingga mata kaki, dimulai dari kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, itu tadi teman-teman praktek tentang wudhunya. Silahkan teman-teman praktekkan di rumahnya masing-masing ya. Untuk materinya silahkan teman-teman siapkan dulu. Yang pertama buku, yang kedua pensil,
yang ketiga penghapus. Silahkan teman-teman tulis materi tentang wudhu yang sudah Yanda sediakan di deskripsi video ini teman-teman. Lihat di bawah. Oke? Nanti kita akan bahas kembali di pertemuan kedua ya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.